Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akuntansi 18A akan menyampaikan materi pada mata kuliah manajemen strategi dengan judul penerapan strategi. Untuk anggota kelompok 4 yaitu yang pertama ada Catur Dewi Larasati NPM 12, Firmasari Fitriani NPM 47, Anissa Gusti Wijayanti NPM 29, Anggara Restu Aji NPM 47 dan Sandra Andriliana NPM 48. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Anissa. Materi yang pertama yaitu hakikat implementasi strategi. Perumusan dan penerapan strategi berbeda dalam hal berikut. Yang pertama, perumusan strategi memosisikan kekuatan sebelum tindakan. Yang kedua, penerapan strategi mengelola kekuatan selama tindakan. Yang ketiga, perumusan strategi berfokus pada keefektifan. Yang keempat, penerapan strategi terutama merupakan proses intelektual. Yang kelima, penerapan strategi terutama merupakan proses operasional. Yang keenam, perumusan strategi membutuhkan keterampilan intuitif dan analitis yang bagus. Yang ketujuh, penerapan strategi membutuhkan keterampilan motivasi dan kepemimpinan khusus. Lalu yang terakhir, strategi membutuhkan koordinasi individu. Dari perspektif manajemen, transisi dari perumusan ke penerapan strategi membutuhkan peralihan tanggung jawab dari para penyusun strategi kepada manajer divisional dan fungsional. Sangat penting bahwa manajer divisional dan fungsional dilibatkan sejauh mungkin di dalam aktivitas perumusan strategi. Perusahaan juga perlu memberikan pelatihan bagi manajer dan karyawan untuk mengembangkan keterampilannya. Lalu informasi atas bawah penting untuk membangun dukungan dari bawah ke atas. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggara. Selanjutnya yaitu tujuan tahunan. Next. Penerapan tujuan tahunan merupakan sebuah aktivitas terdesentralisasi secara langsung melibatkan seluruh manajer dalam suatu organisasi. Tujuan tahunan berfungsi sebagai pedoman tindakan, mengarahkan dan menyalurkan berbagai upaya dan aktivitas dari para anggota organisasi. Dan juga tujuan tahunan memberikan sumber legitimasi di suatu bisnis dengan cara menjustifikasi aktivitas di hadapan para pemangku kepentingan. Next. Kemudian pentingnya tinjauan tahunan bagi strategi. Yang pertama adalah sebagai landasan untuk alokasi sumber daya. Yang kedua sebagai mekanisme utama untuk mengevaluasi manajer. Yang ketiga merupakan instrumen utama monitor kemajuan ke arah pencapaian tujuan jangka panjang. Dan yang keempat menetapkan prioritas organisasional, divisional, dan departemental. Next. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sandra. Yang berikutnya kebijakan. Next, kebijakan secara luas merupakan pedoman, metode, prosedur, aturan, bentuk, dan praktik administratif spesifik yang ditetapkan untuk mendukung dan mendorong upaya menuju pencapaian strategi tersebut. Next. Kebijakan memfasilitasi pemecahan masalah yang seringkali muncul pada penerapan strategi. Yang kedua, kebijakan menetapkan batas, hambatan, dan limit atas beragam jenis tindakan administratif. Yang ketiga, kebijakan mengklarifikasi apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan dalam usaha mencapai tujuan suatu strategi. Yang keempat, kebijakan memungkinkan karyawan maupun manajer mengetahui apa yang diharapkan, sehingga strategi mampu dijalankan dengan baik. Next. Yang selanjutnya, kebijakan memberikan dasar bagi pengendalian manajemen, memungkinkan koordinasi agar unit organisasi, dan menekan waktu yang dihabiskan para manajer dalam pengambilan keputusan. Kebijakan itu sendiri mendelegasi pengambilan keputusan kepada tingkat manajer yang tepat, di mana persoalan biasanya muncul. Next.
yang selanjutnya, alokasi sumber daya akan disampaikan oleh Mbak Catur. Baik, materi selanjutnya yaitu terkait alokasi sumber daya. Next, Mbak. Yang pertama itu membahas mengenai definisi alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya atau research allocation merupakan aktivitas atau kegiatan utama manajemen yang memungkinkan pelaksanaan strategi di dalam organisasi-organisasi yang tidak menggunakan pendekatan manajemen strategis untuk mengambil keputusan. Alokasi sumber daya seringkali didasarkan pada faktor politis atau personal. Manajemen strategis memampukan sumber daya dialokasikan berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam tujuan tahunan. Next, Mbak. Terdapat 4 tipe sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Yang pertama itu sumber daya keuangan, yang kedua sumber daya fisik, yang ketiga sumber daya manusia, dan yang keempat sumber daya teknologi. Next, Mbak. Selanjutnya, faktor penghambat sumber daya. Pengalokasian sumber daya ke divisi atau departemen tertentu tidak berarti bahwa strategi akan mampu diterapkan secara berhasil. Berikut ini faktor-faktor yang dapat menghambat sumber daya yang efektif. Yang pertama itu perlindungan yang berlebihan atas sumber daya. Yang kedua, penekanan yang terlalu besar pada kriteria keuangan jangka pendek. Yang ketiga, politik organisasi, yang keempat, sasaran strategi yang kabur, kelima, keengganan untuk mengambil risiko, dan yang terakhir itu kurangnya pengetahuan. Next, Mbak. Menurut tingkat perusahaan, seringkali ditemukan tidak adanya pemikiran yang sistematis mengenai sumber daya yang dialokasikan dan strategi perusahaan. Menurut Yavis dan Newman menjelaskan alasannya, yaitu manajer normalnya memiliki lebih banyak tugas dari yang dapat mereka lakukan. Manajer harus mengalokasikan waktu dan sumber daya di antara berbagai tugas tersebut. Tekanan bertambah, maka beban akan menjadi terlalu tinggi. CEO menginginkan laporan keuangan yang bagus untuk kuartal ketiga. Aktivitas perumusan dan penerapan strategi seringkali tertangguhkan. Berbagai persoalan hari ini menguras seluruh energi dan sumber daya yang tersedia. Laporan dan anggaran yang berantakan tidak mampu menunjukkan peralihan alokasi dari kebutuhan strategis ke pemborosan yang tidak perlu. Next, Mbak. Baik, materi selanjutnya mengenai mengelola konflik akan dijelaskan oleh Mbak Irma. Materi selanjutnya yaitu mengelola konflik. Next, Mbak. Ketergantungan tujuan dan persaingan antara sumber daya yang terbatas seringkali menggerakkan kepada konflik. Konflik dapat didefinisikan sebagai suatu ketidaksetujuan antara dua pihak atau lebih pada satu isu atau lebih. Menentukan tujuan dapat mengarahkan kepada konflik karena manajer dan para pembuat strategi harus melakukan trade-off. Seperti untuk menekankan laba jangka pendek atau pertumbuhan jangka panjang, margin laba atau pangsa pasar, penetrasi pasar atau pengembangan pasar, pertumbuhan atau stabilitas, risiko tinggi atau risiko rendah, dan tingkat pertanggungjawab sosial atau maksimalisasi laba. Konflik tidak dapat terhindarkan dalam organisasi sehingga penting dapat mengelola konflik dan diselesaikan sebelum konsekuensi disfungsional mempengaruhi kinerja organisasi. Konflik dapat memperkuat kelompok lawan dengan tindakan dan dapat membantu manajer mengidentifikasi permasalahan. Next, Mbak.
Beberapa pendekatan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama penghindaran. Penghindaran meliputi beberapa tindakan seperti mengacuhkan permasalahan dengan harapan konflik akan selesai sendiri atau secara fisik memisahkan individu atau kelompok yang berkonflik. Kemudian yang kedua, penyatuan. Penyatuan dapat meliputi proses menyingkirkan perbedaan antar pihak yang berkonflik sementara merasa dikalahkan atau dimenangkan, mengalihkan pada aturan mayoritas, menarik perhatian otoritas yang lebih tinggi atau mendesain kembali posisi saat ini. Kemudian yang ketiga, konfrontasi. Konfrontasi dapat diartikan dengan saling bertukar anggota antar pihak yang berkonflik sehingga masing-masing akan mengerti sudut pandang pihak lain atau melakukan pertemuan saat masing-masing pihak mempresentasikan pandangan mereka dan bekerja dengan perbedaan mereka. Next, Mbak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kelebihan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.